Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget lagi musim mangga. Di video kali ini aku mau buat mango sago dengan tekstur yang super creamy, seger banget dimakan pas siang hari, apalagi dalam keadaan dingin. Ini cara bikinnya gampang banget, bahan-bahannya ekonomis, cocok banget untuk ide bakulan. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa aja bahan dan gimana caraku buat, tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Langkah pertama, masukkan 2 bungkus Nutrijel mangga, ini kemasan 10 gram. Tambahkan dengan 100 gram gula pasir dan 800 ml air. Selanjutnya kita aduk sebentar hingga gula pasirnya sedikit larut. Nah, setelah gula pasirnya sedikit larut, sekarang akan aku masak. Kita masak sampai mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk ya. Nutrijel mangganya udah mendidih, bisa langsung aja kita matikan api kompornya. Ini masih terus kita aduk-aduk ya sampai buihnya sedikit berkurang. Nah, di sini aku tambahkan dengan bahan pelengkapnya supaya rasanya semakin segar. Setelah buihnya sedikit berkurang, sekarang akan kita pindah ke dalam wadah yang tahan panas seperti ini. Kita masukkan semua dan kita diamkan dulu hingga set dan mengeras. Untuk membuat sagu mutiara, didihkan 600 ml air, kemudian masukkan 50 gram sagu mutiara, tambahkan dengan 1 lembar daun pandan, tambahkan juga dengan 2 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Ini kita masak selama 5 menit sambil diaduk-aduk menggunakan api kecil. Setelah 5 menit dimasak, kita tutup pancinya. Kalau ada lubang di bagian sini, bagian tutupnya bisa kita tutup menggunakan tisu ya. Ini kita matikan apinya, kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, kita buka penutup pancinya, kemudian kita masak lagi sagu mutiaranya selama 7 menit. Setelah dimasak 7 menit, ini kita tutup lagi pancinya dan kita matikan kompornya. Kita diamkan lagi selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit didiamkan, hasilnya seperti ini. Sagu mutiaranya udah matang, bisa langsung kita angkat dan kita siram menggunakan air matang supaya hasil sagu mutiaranya enggak menggumpal. Nah, di sini aku udah siapkan 2 buah mangga. Ini udah aku potong kecil-kecil untuk topping, dan yang ini 1 buah mangga yang akan aku blender. Siapkan blender, kemudian masukkan 1 buah mangga yang udah dipotong tadi. Kemudian kita blender sampai benar-benar halus. Dan hasilnya seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini aku udah siapkan 1 sendok makan biji selasi, kemudian masukkan ke dalam wadah. Tambahkan dengan secukupnya air. Ini aku pakai air yang suhu ruang aja. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata, dan ini kita diamkan sampai biji selasinya mengembang. Kita kembali ke jelly yang tadi, ini udah set dan mengeras. Sekarang siap untuk kita potong memanjang seperti ini. Ini potongannya jangan terlalu besar ya teman-teman. Nah, setelah dipotong memanjang, sekarang akan aku potong lagi menjadi kotak-kotak kecil. Setelah dipotong, hasilnya seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Yang terakhir kita akan buat bahan kuahnya. Masukkan 1 kaleng susu evaporasi. Ini kita masukkan semua ya. Setelah itu tambahkan dengan 250 gram kental manis putih. Kedua bahan ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur, bisa kita sisihkan dulu ya.
Langkah terakhir di sini aku udah siapkan cup tabung ukuran 300 ml. Kemudian masukkan mangga yang udah kita haluskan tadi, kita masukkan 1 sendok makan. Ini kita bisa ratakan seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, setelah selesai, sekarang akan aku masukkan setengah sendok sayur sagu mutiara. Ini kita masukkan ke semua cup. Nah, lanjut sekarang akan aku masukkan 1 sendok sayur jeli mangga yang tadi udah kita potong, disusul dengan 1 sendok makan mangga yang udah kita potong. Tambahkan juga setengah sendok makan biji selasi yang udah mengembang. Yang terakhir kita tuang kuahnya. Ini kita tuang sampai hampir penuh, kira-kira segini ya. Ini kita tuang ke dalam semua cup. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, karena masih ada sisa sedikit topping mangganya, ini aku masukkan aja di bagian atas seperti ini biar makin cantik. Nah, alhamdulillah teman-teman, mango sagonya kita udah jadi. Satu resep ini menghasilkan 9 cup ukuran 300 ml. Tampilan dari dekatnya ini sangat menarik ya teman-teman, cantik banget. Untuk rasanya ini beneran enak banget, creamy, manis, seger, apalagi kalau dimakan dalam keadaan dingin. Untuk harga jualnya ini bisa disesuaikan aja dengan harga modal di tempat masing-masing ya, karena harga bahan baku di setiap daerah biasanya berbeda-beda. Jangan lupa cobain di rumah ya teman-teman. Insya Allah ini anti gagal dan ini rekomen banget ya, karena emang rasanya yang seenak itu. Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih.